Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Putra Jaya Mandiri. Kali ini kita akan atasi penyakit di motor Jupiter Z1 yang tidak ada stromnya atau tidak ngecas ya. Jadi pemakaian aki baru itu, baru ganti aki, jalan beberapa kilometer drop, kemudian mati dan akinya itu habis sampai akinya. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada bagian-bagian yang rusak. Bagaimana cara mengakalinya? Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Serta komen di bawah ini, sertakan pertanyaan-pertanyaan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail supaya jawabannya juga lebih tepat. Oke guys, tahap awal kita cek dulu voltase aki. Ini multitester digital yang otomatis. Saya posisikan tombolnya di volt DC. Nah, ini untuk akinya sendiri, ini kondisinya 12,97 volt. Ini kondisi motor belum hidup. Oke. Ini 12,97. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Oke, ini kita ukur kondisi motor setelah dihidupkan, apakah bertambah atau tidak. Nah, di sini kelihatan semakin berkurang. Nah, angkanya itu semakin turun. Artinya ketika habis api aki ini, motor ini akan mati. Tidak ada penambahan dari pengecasan dari motor ya. Hanya menghabiskan strom baterainya. Nih, sekarang sudah tinggal 8,96 volt. Yang tadinya 12,97, sekarang tinggal 8,76. Nah, ini terus turun, akhirnya habis. Dan inilah yang akan kita cari penyakitnya, kira-kira apa penyebabnya. Akan kita coba telusuri. Oke. Kira-kira seperti itu penyakit motor ini. Jadi walaupun ganti aki baru, hanya bertahan 2 hari, kemudian drop akinya, habis baterainya. Pengecasan dari motornya itu 0. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share, serta komen di kolom komentar. Yang gampang adalah dengan mencoba kiprok yang lain atau rectifier regulator motor lain. Kita coba dulu ya. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, kita uji coba hidupkan kembali. Nah, walaupun kiprok sudah diganti, tapi tetap saja masih belum ada casnya, ada stromnya ke aki ya, masih makin berkurang. Oke, tadi untuk kiprok sudah kita ganti, tapi belum menghasilkan pengecasan pada aki. Kita akan coba cek spoolnya. Kita ukur dulu tahanannya, kira-kira berapa tahanannya. Ini posisinya di tanda ini, tanda ohm hambatan. 0,6 ohm. Kalau dilihat dari ukuran ini masih standar, tapi kadangkala ada permasalahan di spool. Kita akan coba cek bagian spoolnya.
Oke guys, ini kondisi spool Jupiter Jet 1 tadi. Nah, kalau diukur dengan multitester, ini kondisinya dia masih standar ya, masih 0,6 0,5 ohm. Nah, tapi patokan kita kalau seandainya kita jadikan patokan ini tanpa melihat di spool, kita akan bingung mencari permasalahan motor ini. Tapi ketika kita buka seperti ini, itu sudah ada kelihatan seperti kosong nih, yang ini nih, satu kumparan ini sudah ada yang short ya, ada yang kebakar nih, yang di bagian ini nih. Tetapi isi di dalamnya ini belum putus, makanya kebaca di multitesternya masih standar, cuman tidak menghasilkan arus lagi. Arus itu karena sudah ada satu kumparan ini yang bermasalah, arusnya tidak bisa sampai ketika motor hidup itu dia tidak menghasilkan arus yang stabil, karena ini sistemnya full web. Jadi dari kutub ini sebelah sini ya, ini gulungnya ke sini, nanti ketemu ke ujung sini. Nah, dua-duanya ini menghasilkan arus api. Tapi karena di sini sudah tidak tidak mengalirkan arus, maka motor pun tidak mendapatkan suplai arus listrik dari spool gitu. Oke. Ini kalau untuk solusi yang paling bagus adalah diganti. Nah, kalau seandainya tidak diganti bagaimana? Pasti timbul pertanyaan seperti itu. Seandainya juga beli spare partnya ini susah, kemudian mahal dan segala macam, apakah bisa diakali? Bisa, jawabannya bisa. Selagi kita punya akal yang anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa diakali. Caranya ada, yang pertama adalah dengan cara membuang bagian satu kumparan ini. Satu kumparan ini kita buang, kemudian ujung dari kabel ini nanti kita gantikan untuk yang ini. Oke, akan kita coba untuk perbaiki spool ini. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah pengaruh bang satu kumparan hilang ini? Tidak terlalu berpengaruh ya, karena ini sistem full web ini, cuman beberapa satu kumparan aja nggak masalah ya, tidak terlalu bermasalah. Saya sudah pernah coba di Vega Force, tapi tidak saya videokan. Itu untuk tahap uji perbaikan spool yang juga Vega Force ya. Waktu itu sudah saya uji coba, sudah pemakaian sekitar 1 tahun, tidak ada masalah. Lampunya terang, kemudian pengecasan akinya normal. Oke, akan kita buka dulu ini ya. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu kabel yang bagian ini. Tadi yang kelihatan kosong ini ya, yang bagian ini. Ini kabel yang dari sini ini nyelipnya ke bawah sini. Nih, jadi yang bagian luar ini adalah gulungan ini. Nih, yang dua ini. Yang dua terpisah ini adalah kabel ujungnya ini. Ini kita buka dulu. Ini bagian spool yang bermasalah ya, kumparannya yang bermasalah di sini. Nah, ini ujung dari kabel ini. Yang ini ya, ini udah kita dapatkan ujung dari kabel ini. Dari kabel ini udah dapat ujungnya. Dan kemudian yang kabel yang spool yang bermasalah ini kita buka aja untuk mengambil ujungnya lagi.
Kalau mau digulung ulang yang satu kumparan ini boleh juga. Kalau ada bekas kabel tembaga spool ya, bisa digulung sendiri, diulung ulang kemudian disambung ke bagian ini. Kalau ini di sini saya tidak menggulungnya, tapi ini saya potong aja kira-kira segini ya. Oke. Nah, bagian yang bermasalah sudah saya buang, yang gosong ya, yang bagian satu kumparan ini. Kalau dilihat yang sebelahnya ini dia masih bagus, masih kondisinya masih normal. Nih, masih kelihatan kuning ya, tembaganya masih bagus. Dan yang bermasalah satu ini tadi. Ini kabelnya sudah sampai, tembaganya itu sudah ngelupas sampai ke dalam. Nih, udah kondisinya seperti ini. Oke, ini cukup sederhana ya caranya ya, cukup sederhana. Ini tinggal kita gabungkan saja ujung dari kabel putih ini tadi, kita ketemukan dengan ini. Tapi syaratnya ini harus dikelupas dulu, kupas dulu supaya nanti ketemunya itu kuningan tembaga sama tembaganya itu ketemu ya. Ini dikikis saja dengan ujung gunting. Yang penting kulit luarnya itu terkelupas. Oke, ketika keduanya sudah kuningannya itu sudah bisa sudah terkelupas, ini kita gabungkan aja. Oke, selesai guys. Kita gabungkan seperti ini. Abeng PCM ada pesan WA masuk email lah. Coba kita ukur terhubung atau tidak. .5 ya, ini terhubung. 0,4 nih. Nah, ini terhubung. Kita akan coba rakit ke motor. Oke guys, setelah kita rakit, kiproknya tetap kita pakai yang lama. Kemudian kita akan uji cobakan pengukuran ya. Kalau sekarang coba akinya berapa? Aki itu sekarang 12.37 ya. 12.86 12.86 volt. Nah, kalau seandainya motor hidup. Oke, ini kondisi motor sepeda motor dihidupkan. Nah, kondisinya naik menjadi 14,49. Coba digas. Oke, jadi tidak ada pengurangan arus, tetapi yang ada malah penambahan arus. Jika motor hidup, kondisinya dia makin bertambah arusnya.